Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 10 untuk bab ikatan kimia untuk sub materi kestabilan unsur dan ikatan ion. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada gambar dari logam natrium, di mana logam natrium itu merupakan logam yang bersifat eksplosif. Kemudian ada juga gas klorin, di mana gas klorin itu merupakan gas yang bersifat racun ya atau toksik. Nah, ketika dua unsur tersebut berikatan, nah mereka itu bisa menjadi suatu senyawa yang bermanfaat bagi kita, yaitu garam. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan belajar mengenai ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan gaya tarik-menarik antar partikel-partikel atom dalam molekul. Di sini ada gambarnya, jadi ada dua atom, dia saling berikatan. Nah, itu yang dikatakan sebagai ikatan kimia. Kemudian mengenai konfigurasi unsur, kita tahu bahwa dari gas mulia itu ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Untuk konfigurasinya, di sini untuk He, elektron valensinya adalah 2, kemudian Ne 8, Ar 8, Kr 8, Xe 8, dan Rn itu juga 8. Di mana ketika konfigurasinya itu bisa mencapai duplet atau oktet, maka itu disebut sebagai konfigurasi yang sudah stabil. Konfigurasi elektron gas mulia tergolong konfigurasi yang penuh dan merupakan bentuk konfigurasi elektron yang paling stabil dengan elektron valensi berjumlah 8 atau oktet, kecuali He dia berjumlah 2 atau duplet. Nah, di sini bisa dilihat ya gambarnya, ada He, di sini kan dia punya 2 elektron valensi di kulit terluarnya ya. Kemudian untuk Ne ada 8 di kulit paling luar, itu elektronnya. Ar pun juga punya 8. Kemudian bagaimana dengan unsur-unsur yang lain? Bagaimana unsur-unsur lain itu bisa mencapai kestabilan? Nah, dalam upaya mencapai struktur yang stabil, atom itu dapat melakukan yang pertama, kita bisa lihat di sini ada natrium. Dia nomor atomnya adalah 11, kalau dikonfigurasikan menjadi 2, 8, dan 1. Ini ya bisa dilihat dari gambarnya, 2, 8, dan 1. Untuk mencapai kestabilan, maka satu elektron di kulit terakhirnya dia akan lepas, sehingga akan menjadi ion Na+ dengan konfigurasi baru 2 dan 8. Di sini kan elektronnya ada 2, kemudian berikutnya ada 8 di kulit yang luar. Sehingga prosesnya bisa ditulis menjadi Na menjadi Na+ plus 1 elektron. Berarti salah satu upaya untuk mencapai kestabilan itu dengan cara pelepasan elektron. Kemudian yang kedua, di sini ada klorin dengan nomor atom 17, konfigurasinya adalah 2, 8, dan 7. Nah, karena di kulit terakhirnya itu masih memiliki 7 elektron, artinya dia belum stabil, dia memerlukan 1 elektron agar bisa menjadi oktet. Jadi di sini nanti, nah, akan ada 1 elektron, jadi klorin ini akan menerima 1 elektron, sehingga menjadi, nah, sudah menjadi penuh nih di kulit terakhirnya, sudah punya 8 elektron. Prosesnya ditulis dengan Cl plus 1 elektron menjadi Cl-. Berarti upaya kedua untuk mencapai kestabilan itu bisa dengan penangkapan elektron. Berikutnya, di sini saya ada H dengan nomor atom 1, konfigurasinya 1, di mana ketika ada unsur H berikatan dengan H yang lain, nah, bisa dilihat gambarnya. Nah, mereka akan membentuk struktur yang duplet, artinya ketika sudah duplet, dia sudah stabil. Contoh yang lainnya ada Cl, dia punya nomor atom 17, kalau dikonfigurasikan menjadi 2, 8, dan 7. Ada satu Cl dengan Cl yang lain, kalau mereka berikatan, nah, jadi masing-masing Cl sekarang sudah punya 8 elektron sehingga sudah memenuhi kaidah oktet. Itu yang dikatakan dengan pemakaian bersama pasangan elektron.
Berikutnya untuk lambang Lewis. Jadi lambang Lewis adalah lambang atom yang disertai dengan elektron valensinya. Untuk penulisannya yang pertama kita harus menuliskan dulu simbol atomnya, kemudian tempatkan titik mengelilingi simbol atomnya maksimum sampai dengan 4 titik. Berikutnya, titik selanjutnya ditempatkan berpasangan dengan titik sebelumnya sampai mencapai konfigurasi oktet atau 8 elektron. Kemudian yang ketiga, setiap titik mewakili satu elektron yang ada pada kulit terluar atom tersebut. Contoh di sini ada Na, dia punya satu ya untuk elektron valensinya. Jadi untuk menggambarkan Lewisnya, ditulis saja ada satu dot atau bulatan, bisa diletakkan di atas, di sebelah kanan, bawah, atau sebelah kiri. Begitu pula dengan Mg, dia punya dua elektron valensi. Nah, peletakannya harus satu-satu nih. Satu misal diletakkan di sebelah kiri dulu, kemudian berikutnya di atasnya. Atau bisa diletakkan di atas kanan dan sebagainya. Yang penting peletakannya satu persatu terlebih dahulu mengelilingi atom tersebut. Nih ya, ada contoh yang lain untuk Al. Kemudian bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis untuk unsur-unsur dengan elektron valensi 4, 5, 6, dan 7. Itu bisa kalian praktekkan ya untuk menggambarkan struktur Lewis dari unsur-unsur yang punya elektron valensi 4, 5, 6, 7. Kemudian ikatan ion. Ikatan ion itu adalah ikatan kimia yang terjadi antara ion positif dan ion negatif dengan gaya tarik-menarik elektrostatis. Di sini saya ada Na dengan satu elektron valensi, kemudian punya Cl ada 7 elektron valensi. Na akan menyumbangkan satu elektronnya ke Cl, sehingga Na bermuatan Na positif. Kemudian Cl-nya karena menerima satu elektron akan bermuatan negatif ya, menjadi Cl-. Di sini nanti Cl-nya dia menjadi 8 elektronnya. Sehingga Na plus Cl- menjadi Na plus Cl- akan membentuk NaCl ya nanti. Oke, kemudian contoh yang lainnya, di sini ada magnesium, dia punya 2 elektron valensi dengan Cl, ada 2 atom Cl, masing-masing punya 7 elektron valensi. Nah, di mana 2 atom dari Mg tadi akan disumbangkan ke masing-masing atom Cl, yang satu disumbangkan ke Cl yang atas, yang satu disumbangkan ke Cl yang bawah. Sehingga Mg karena melepaskan 2 elektron akan menjadi Mg2+, dan Cl-nya akan menjadi Cl-. Sehingga Mg2+ plus 2 Cl-. Senyawanya adalah MgCl2. Nah, seperti itu untuk proses pembentukan ikatan ion. Kemudian kalian bisa mencoba untuk menggambarkan proses terbentuknya senyawa CaBr2. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari kestabilan unsur dan ikatan ion. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan.